3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwidanti Putri, NPM 50262. Saya berasal dari Prodi PGSD kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi. Jika kalian ingin tahu materinya apa dan pembahasannya bagaimana, silakan simak videonya sampai akhir. Nah, di sini saya akan membahas perbedaan dan perubahan kurikulum dari 1947 sampai paradigma baru. Mari simak penjelasan berikutnya. Nah, sebelum kita memasuki materi perbedaan dan perubahan kurikulum, kita harus mengetahui apa itu kerangka dasar. Di sini saya akan menjelaskan apa sih kerangka dasar itu. Baiklah, kerangka dasar itu adalah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kerangka dasar juga digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat nasional, daerah, dan KTSP. Oke, yang selanjutnya adalah hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Dibuat dan dirancangnya kurikulum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan anak didik yang berhasil di segala aspek penilaian pendidikan, baik kognitif, efektif maupun psikomotorik. Oke, yang selanjutnya adalah landasan kurikulum. Landasan kurikulum merupakan dasar untuk membuat suatu kurikulum. Ada 4 landasan pokok yang harus dijadikan dasar dalam setiap pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, landasan filosofi. Asumsi-asumsi tentang hakikat, realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah landasan psikologis, yaitu asumsi-asumsi yang berasal dari sumber psikologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Yang ketiga adalah landasan sosial budaya, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Yang keempat adalah landasan ilmiah dan teknologi, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil-hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Oke, selanjutnya adalah prinsip kurikulum. Pengembangan kurikulum harus berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, relevansi, yang kedua, fleksibilitas, yang ketiga, kesinambungan, yang keempat, kepraktisan, yang kelima, efektivitas, yang keenam, integritas, yang ketujuh, sinkronisasi, yang kedelapan, objektivitas, yang kesembilan adalah demokrasi. Oke, yang selanjutnya adalah struktur kurikulum. Kurikulum mempunyai 4 komponen utama, yakni yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah pelajaran, yang ketiga adalah proses belajar mengajar, dan yang keempat adalah penilaian. Dari keempat komponen itu, mereka saling berkaitan erat sehingga merupakan suatu struktur. Nah, yang terakhir kita akan membahas perbedaan dan perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum 1947, yaitu Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis. Dari orientasi pendidikan, Belanda kepentingan nasional, sedangkan
asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini baru dilaksanakan pada tahun 1950. Bentuknya memuat dua hal, yaitu 1. Daftar mata pelajaran dan jam pengajaran. 2. Garis-garis besar pengajaran. Yang kedua adalah kurikulum 1952, yaitu Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Setelah kurikulum 1947 selesai pada tahun 1952, kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih rinci. Setiap mata pelajaran, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Ciri dari kurikulum ini yaitu setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan jelas bahwa seorang guru mengajar satu pelajaran. Yang ketiga adalah kurikulum 1964, yaitu Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintahan mempunyai keinginan agar rakyat dapat mengetahui. Yang keempat adalah kurikulum 1968. Kurikulum ini bersifat politis. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, mempertinggi kecerdasan, moral, budi pekerti, dan lainnya. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Mata pelajarannya bersifat teoristis dan hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Yang kelima adalah kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, metode, materi, dan tujuan. Yang keenam adalah kurikulum 1984, yaitu kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketujuh adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini belum berhasil dari segi tujuan dan proses, sehingga kurang terstruktur dan banyak dikritik disebabkan oleh beban belajar siswa yang dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Yang kedelapan adalah kurikulum 2004, yaitu KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini memiliki ciri-ciri yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.
Yang kesembilan adalah kurikulum 2006 atau KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi di sekolah dan di daerahnya. Yang ke-10 adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini memfokuskan pada pemrolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria. Itulah penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!